kita bersyukur sekali dari kalangan kaum muslimin ini kita mendapatkan bimbingan dari Allah Ta'ala, mendapatkan bimbingan dari sunnah Nabi besar Muhammad SAW agar menjaga keutuhan rumah tangga. Nah, bagaimana mewaspadai, menjaga, membentengi rumah tangga kita? Nomor 1, tidak ada tali kekang yang terkuat untuk menundukkan keburukan kecuali taqwa dan muraqabatullah. Taqwa, senantiasa menjalankan perintah Allah, senantiasa waspada dari apa-apa yang dilarang oleh Allah, dan muraqabatullah, senantiasa merasa di bawah pengawasan Allah. Ini 2 poin saya gabung menjadi 1 karena tidak ada orang bertakwa kecuali dia merasa diawasi oleh Allah. Dan tidak akan muncul rasa merasa diawasi Allah kecuali setelah dia bertakwa. Maka ini bagaikan bolak-baliknya mata uang, apa namanya? Apa itu? 2 sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Tidak ada tali kekang terkuat untuk menjaga rumah tangga kita, menjaga kita dari dorongan nafsu syaitaniyah, menjaga kita dari keburukan, menjaga kita dari kemaksiatan kecuali takwa. Maka untuk membentengi rumah tangga kita dari keburukan harus dibangun ketakwaan kepada Allah dengan sempurna. Dan jangan khawatir, ketika takwa itu terbentuk dengan baik, maka tentu dorongan-dorongan untuk melakukan kemaksiatan bukan berarti hilang 100%. Tapi Allah akan munculkan power, kekuatan untuk kita bisa melawannya. Kan begitu. Nah, kemudian perasaan bahwa Allah Maha melihat. Maka dibilang begini oleh para ulama. Apabila engkau tidak meyakini bahwa Allah melihatmu, maka keimananmu bermasalah. Jadi kalau kita ini nggak yakin dipandang oleh Allah gitu ya, Allah nggak tahu lah. Kita nggak yakin dipandang oleh Allah. Fa'alam bi annallaha yara. Ketahuilah Allah senantiasa melihat. Kalau antum meyakini Allah tidak melihat, maka keimanan ada yang salah. Tapi ketika antum yakin Allah melihat, tapi dalam keadaan antum tetap bermaksiat, maka mana mungkin antum menjadikan pandangan Allah adalah pandangan yang paling hina di antara pandangan yang lain. Dilihat manusia malu, ketahuan jamaah malu, ketahuan orang tua malu, ketahuan keluarga istri malu. Terus kenapa antum tidak malu ketika di hadapan Allah Ta'ala? Ya Allah. Nah, maka pemirsa yang dirahmati oleh Allah, taqwa dan muraqabatullah ini tidak bisa terbangun dengan satu orang, satu sisi. Harus terbangun dari 2 belah pihak. Siapa? Antara suami dan istri. Saling ta'awun, tolong menolong untuk menjaga rumah tangganya dengan taqwa dan muraqabatullah. Nah, maka dengan itu kita semuanya tahu dalil-dalil tentang keutamaan takwa kan? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah kasih jalan keluar, termasuk masalah rumah tangga, Allah kasih jalan keluarnya apabila Anda takwa. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah kasih rezeki yang tidak disangka, bahkan termasuk makna rezeki itu perasaan cukup dengan istrinya. Merasa puas dengan pasangannya, itu rezeki bukan? Rezeki. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra, dan semua urusan yang dia hadapi oleh Allah dibikin mudah. Nah, ini Ustaz yang juga perlu kita mungkin ingatkan juga kepada kita semua ya. Iya. Bahwa orang seringkali ketika berdoa tuh Ustaz, yang nggak pernah ketinggalan tuh Ustaz, itu doa pengen kaya Ustaz. Cukupkan aku rezekiku, perbanyak ini ya, soalnya aku mau bersedekah, maksudnya ya bagus. Cuma itu yang nggak pernah ketinggalan, tapi yang sering ketinggalan itu mendoakan keluarga-keluarganya. Kan jarang orang berdoa, ya Allah aku ingin harmonis. Betul. Itu kan sering terlupa gitu loh. Ini pengingat ya, pengingat untuk kita semua. Jadi kita ini kadang-kadang mintanya kepada Allah itu kalau kita bandingkan antara permintaan dunia dan akhirat, itu jauh porsinya lebih banyak kita minta dunia. Sehat, panjang umur, kaya raya, kerjaan lancar, utang lunas,
Kok nampaknya dunia terus, padahal Allah kasih kita dunia itu cukup bahkan lebih. Sementara akhirat yang belum Allah jamin, kenapa tidak minta? Termasuk seperti yang Al-Akh Abu Shanum sampaikan, kenapa kita nggak doain keluarga kita? Kita doain istri kita doakan suami kita doakan orang tua kita, mertua kita, kakak kita, ipar kita. Kenapa luput dari doa kita? Padahal doa bidzahril ghaib. Apa bidzahril ghaib itu? Ketika yang didoakan itu tidak tahu kalau dia didoakan, itu mustajab. Kemudian di atas kepala ini ada malaikat yang mengatakan Allahumma amin walaka bimithl. Ya Allah, kabulkan doanya dan berikan untuknya yang semisal dengan apa yang dia minta untuk saudaranya. Nah, maka itu poin pertama. Jadi ingat, bagaimana membentengi rumah tangga kita, tidak ada cara lain kecuali dengan takwa dan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alam ya'lam bi annallaha yara. Tidakkah mereka tahu bahwasannya Allah senantiasa mengawasinya? Maka kita mohon maaf sekali kepada Allah, kita mohon ampun, kita beristighfar ya. Maka salah satu doa kita itu apa? Allahumma la taj'alni 'indan nasi kabiran wa 'indaka saghira. Ya Allah, jangan engkau jadikan kami di mata manusia itu besar, tapi di matamu kami kecil ya Allah. Itu kita minta ampun kepada Allah, dan kita minta sama Allah agar senantiasa Allah tutup. Dan kemaksiatan kita yang tersembunyi oleh Allah senantiasa diampuni dan diselamatkan dari pandangan manusia. Amin ya rabbal alamin. Poin kedua, untuk menjaga rumah tangga kita adalah senantiasa memenuhi kebutuhan baik biologis ataupun kebutuhan non biologis dari pasangan kita. Maka dikatakan, apabila suamimu pulang ke rumah, maka jaga 3 perkara. Ini untuk memenuhi kebutuhan pasangan. Nomor 1, jaga matanya. Jangan sampai dia memandang darimu kecuali yang menyenangkan. Iya enggak? Ya. Maka salah satu ciri wanita solihah, bang, idza nazarta ilaiha sarratka. Apabila engkau pandang, engkau senang dengan memandangnya. Dan manusiawi lah, kita senang ngelihat perempuan jelek apa cantik? Cantik, Ustaz. Bersih apa kotor? Putih apa? Enggak. Ini urusan kulit bahaya. Khawatir nanti rasis. Ya. Tapi kan secara naluri ya. Kita innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan Allah senantiasa senang dengan yang indah-indah. Bahkan sekelas Nabi Muhammad berhias untuk istrinya. Berhias. Apa dalilnya? Ketika ditanyakan apa amalan pertama Nabi Muhammad ketika masuk ke rumahmu wahai ibunda Aisyah, apa jawabannya? Amalan pertama Nabi Muhammad ketika beliau masuk ke rumahku dengan siwak, membersihkan giginya. Bahkan kita ceritakan Abdullah bin Mas'ud itu punya semacam kendi di luar rumahnya untuk supaya ketika dia masuk ke dalam rumah tubuhnya sudah bersih dari debu. Untuk menyenangkan siapa? Istrinya. Nah, maka untuk para istri, dan tentu harus adil ya, para suami juga, jaga suamimu di 3 hal ini. Jaga matanya. Jangan sampai dia melihat darimu kecuali kebaikan, sesuatu yang menyenangkan. Dan ini akan tentu salah satu bentuk membentengi rumah tangga dari munculnya siapa? Orang ketiga. Yang kedua, jaga perutnya. Apa yang dimaksud dengan jaga perutnya ini? Jaga jangan sampai dia lapar. Bahkan disebutkan dalam salah satu kisah salaf, seorang suami setelah menikah dengan istrinya mengatakan, La taqrabannani. Jangan dulu kamu mendekati aku. Ceritakan sama aku apa yang bikin kamu ridho supaya aku lakukan. Ceritakan kepadaku apa yang bikin kamu marah supaya aku tinggalkan. Dan ceritakan kepadaku apa makanan kesukaanmu, aku akan berlatih untuk memasaknya. Coba jaga perutnya. Yang ketiga, jaga waktu istirahatnya. Coba, siapa di antara kita yang enak-enaknya tidur dalam keadaan posisi fisik sedang capek,
Kemudian kita tidur, ternyata anak-anak rame. Waduh, ini biasa kalau laki-laki yang kurang bisa mengontrol emosi, itu akan bisa menjadi masalah besar. Dia akan mencari ketenangan, tapi ternyata ketenangan itu tidak dia dapatkan di rumahnya. Nah, maka poin kedua, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah senantiasa memenuhi kewajiban Anda yang itu merupakan hak pasangan. Bahkan dalam bahasa yang sering kita ulang-ulang, membangun komunikasi yang positif. Tanya, kamu senengnya kalau di rumah aku pakai baju apa sih? Terus suami juga tanya, kamu senengnya kalau aku pulang ke rumah, itu aku harus ngapain sih? Supaya kebutuhan-kebutuhan dasar manusia, butuh diperhatikan, butuh disayangi, butuh kemudian dianggap penting, itu penting sekali loh. Jadi dianggap penting, artinya ngomong aja, karena salah satu kebutuhan dasar manusia itu ketika dia dianggap penting di rumah itu. Istri dianggap penting keberadaannya, suami dianggap penting keberadaannya, karena boleh jadi munculnya orang ketiga ini karena orang ketiga itu begitu menganggap penting pasangan Anda. Ada masalah yang ditelepon pasangan Anda. Dia butuh masukan, dia minta masukan ke pasangan Anda. Dia lagi bahagia, dia berbagi kebahagiaannya dengan pasangan Anda. Jadi orang ini betul-betul dianggap penting. Dan orang mana yang gak seneng dianggap penting? Minimal di rumah tangga kita, keberadaan kita itu dianggap apa? Penting. Nah, maka poin kedua, senantiasa penuhi kebutuhan-kebutuhan itu. Bagaimana memenuhinya? Ya tentu dengan pertanyaan, sampai kemudian seorang istri itu menganggap keberadaan suaminya begitu penting. Aku kalau kamu datang, udah urusan kerjaan di luar itu nomor 2, kamu nomor 1. Loh coba, kalau kamu datang, udahlah, saya nggak mau kemana-mana, handphone saya matiin karena kamu jauh lebih penting dibanding handphone saya. Coba, apa dalilnya? Rasulullah menceritakan tentang wanita penghuni surga kan, al-a'udu ala zaujiha, yang senantiasa mendekat kepada suaminya, yang senantiasa butuh kepada suaminya, yang senantiasa menempel dengan suaminya. Apa artinya? Dia menganggap keberadaan suami itu sesuatu yang sangat berarti. Kemudian yang ketiga, poin pertama, takwa dan muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. Poin kedua, penuhi hak-hak pasangan Anda. Bagaimana caranya? Dengan banyak berkomunikasi. Bahkan sampai pun Nabi besar Muhammad antum baca. Enggak. Sampai pun Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu mengetahui istrinya, apa yang diinginkannya, apa yang dimaksudkan oleh istrinya, itu sekedar dari parfum yang digunakan oleh istrinya. Bayangin, bagaimana ceritanya? Jadi suatu hari, waktunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pindah dari rumah ibunda Aisyah ke rumah istri yang lain, ke rumahnya Hafsah radhiyallahu taala an azwajin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ummahatil mu'minin, amin. Sudah, ternyata ketika waktunya Rasulullah pindah ke rumah Hafsah, itu ibunda Aisyah menggunakan parfum yang parfum itu digunakan untuk nyambut Rasulullah, bukan untuk perpisahan dengan Rasulullah ketika mau pindah ke rumah istri yang lain. Rasulullah tanya, Aisyah, jangan macam-macam. Ini malamnya Hafsah. Tapi kenapa parfum itu yang engkau gunakan? Bayangin, sekedar aroma parfum Rasulullah ngerti ini maksudnya apa. Keren ya. Itu kan komunikasi dengan baik. Nah, poin ketiga sebelum doa ya. Jadi doa itu poin terakhir. Walaupun bukan kemudian kita menganggap remeh doa ya. Poin ketiga pemirsa, membentuk komunitas yang positif. Jadi komunitas ini pentingnya luar biasa. Apabila kita terbiasa dengan komunitas, yang kemudian komunitas itu senantiasa bercampur antara laki dan perempuan yang bukan mahram, bahkan kesannya sudah biasa. Ini berbahaya. Bahkan Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardahu itu mengatakan di dalam ucapannya, jangan menikahi seorang perempuan yang gampang akrab dengan laki-laki. Tidak boleh. Kenapa? Yaitu tadi, rentan memunculkan atau mengundang datangnya orang ketiga.
Maka menurut Umar radhiyallahu taala anhu, lebih bagus kamu nikah dengan perempuan yang gak gaul. Jadi seorang istri yang kesannya lebih senang di rumah, seorang istri yang gak gampang akrab dengan laki-laki yang bukan mahram, seorang istri yang kemudian senantiasa menjaga pergaulan, dia gak nyaman dengan laki-laki, dengan pandangan laki-laki yang bukan mahram. Ini anugerah. Maka membentuk pergaulan ini penting. Sampai Rasulullah SAW mengingatkan dengan sangat tegas, Al-mar'u ala dini khalilihi. Keadaan seseorang itu tergantung siapa yang dia kumpuli. Iya kan? Kalau kumpulannya ibu-ibu yang senengannya arisan, yo katut suka arisan. Kalau kumpulannya ibu-ibu yang kesukaannya shopping, yo ikut-ikutan shopping. Kalau kumpulannya ibu-ibu yang senengannya gosip, yo ikut gosip. Kalau kumpulannya laki-laki yang suka judi, yo katut lama-lama berjudi. Kalau kesenangannya kumpul laki-laki yang suka na'udzubillah min syarri dzalik, nyanyi-nyanyi di karaoke, yo akan keikut dengan gaya semacam itu karena Anda yang mengantarkan Anda ingin seperti apa. Nah, poin terakhir, doa. Jangan sekalipun meremehkan kekuatan doa. Ketika Anda meremehkan kekuatan doa, ada kesan Anda meremehkan kemampuan Allah. Bahkan sampai pun An-Nabi SAW mengisyaratkan, Udu'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Doalah, mintalah, berharaplah, bermohonlah kepada Allah dalam keadaan kalian harus yakin sama Allah pasti dikabulkan. Yakin Allah bisa, yakin Allah pasti memberi. Doa, ya Allah jagalah suamiku. Ya Allah jagalah istriku. Ya Allah selamatkan rumah tanggaku. Ya Allahu ya Rahmanu ya Rahim, berikan kecukupan pandangan yang indah dari suamiku hanya untukku, dan sebaliknya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Maka salah satunya banyak berdoa.